dalam seri pertama dalam Mazmur 88, saudara. Kita akan ada 3 seri selama bulan September ini, gitu. Yang pertama adalah pada hari ini kita akan belajar mengenai ratapan yang tidak terhenti. Lalu minggu depan Evangelis Lindawati akan menyampaikan iman di dalam tengah keheningan, dan yang terakhir kita akan berbicara mengenai adakah pengharapan dalam gelap. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama, saudara, kita akan sama-sama membahas mengenai ratapan yang tidak terhenti. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini dapat meneguhkan kita. Firman Tuhan tidak hanya menghibur, memulihkan, tetapi firman Tuhan juga mendewasakan. Sama-sama katakan mendewasakan. 1, 2, 3. Mendewasakan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita mulai. Kita akan bahas ratapan tidak terhenti dalam Mazmur 88 ayat 1 sampai 9. Pernah nggak sih kita itu menelpon seseorang, lalu telepon berulang-ulang tapi tidak pernah diangkat? Kita menelpon seseorang berulang-ulang tapi tidak diangkat sama orang itu. Kenapa, saudara? Karena kita sebel. Kita sudah 5-6 kali telepon, kita mulai marah. Kenapa telepon saya tidak diangkat? Apa dia sengaja ya? Apa dia sengaja untuk nggak ngangkat telepon saya? Mulai kita yang awalnya frustasi, yang awalnya kita mungkin dia nggak dengar. Telepon kedua, mungkin dia lagi sibuk. Ketiga, keempat, kelima, keenam, kita mulai frustasi, kita mulai marah. Saudara, rasa marah, frustasi yang dihasilkan karena kita tidak diangkat teleponnya oleh seseorang itu sebenarnya kecil dibanding dengan pengalaman orang yang berdoa kepada Allah. Seseorang yang berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah siang dan malam, tapi rasanya doanya itu tidak dijawab oleh Allah. Rasanya doanya itu mental kembali gitu, udah sampai ke langit kembali lagi. Tidak ada jawaban. Saudara, itulah cerita dari Mazmur 88. Mazmur 88 adalah cerita seperti itu. Doanya panjang, tapi isinya keluhan, ratapan. Tapi yang mengejutkan adalah walau terkesan tidak ada jawaban, Alkitab tidak menyensor doa ini, saudara. Wah, ini kayaknya kok membuat Tuhan jelek, namanya disensor gitu ya. Tuhan izinkan keluhan ini ada di kitab suci, di Alkitab, bahkan untuk dibacakan di ibadah. Pada hari ini kita membacakan itu. Sehingga jemaat yang mengalami ini mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Mazmur 88 adalah mazmur di mana tidak ada sukacita, tidak ada ucapan syukur. Di tempat kerja misalnya ya, dimarahin bos. Di rumah dimarahin suami atau istri. Di gereja dimarahin pendeta misalnya. Semua dimarahin, jadi dia gimana gitu. Makanya kalau dalam gereja, saudara datang dengan apa adanya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan itu. Gak harus datang ke gereja dengan hati bersukacita. Kita bisa datang dengan keluhan-keluhan kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama baca dalam eksposisi Mazmur 88 yang bagian pertama, ayat 1 sampai 9a. Kita mau membacakannya dengan suara keras. Kita bangkit berdiri, saudara. Mazmur 88 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Nyanyian Mazmur dari Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalot Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Esra. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru dan waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu.
sedengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Ayat 5, aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Ayat 8, aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepada aku. Selah. Ayat 9a, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara, bayangkan kalau hari Minggu, ini ada Pastor Julius yang membantu saya. Bayangkan pada hari Minggu, Pastor Julius datang ke gereja menjadi WL, lalu berkata, saudara-saudara, hari ini mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi lagu kita hari ini, next slide, isinya adalah keluhan, ratapan, dan rasa ditinggalkan oleh Allah. Mari kita nyanyikan ya saudara ya. Tuhan, kenapa engkau diam? Gitu ya. Tuhan, biarkan aku gagal. Tuhan tidak menolong saya. Gimana saudara? Aneh kan? Pernah mengalami ibadah seperti itu? Tuhan, kenapa diam? Lagu indah tapi dijadi lagu gitu ya. Tuhan, biarkan aku gagal. Tuhan tidak menjawab doa bagi orang percaya. Yang kita nyanyikan seperti itu. Kedengarannya aneh. Tapi itulah yang sebenarnya terjadi dalam Mazmur 88. Terutama ayat 1 sampai 9a. Nanti Celinda akan membahas ayat berikutnya saudara. Lebih seru lagi. Catatan di ayat 1 menyebutkan, next slide, bahwa nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Esrai. Bani Korah itu adalah kelompok penyanyi orang Lewi saudara, yang melayani di bait suci. Ya kayak Bona sama Pastor Julius hari ini gitu ya. Mahalat Leanot ini bukan bahasa Batak, ini mirip bahasa Batak. Ada artinya nggak sih kalau nggak ada ya? Mahalat Leanot itu dinyanyikan dengan nada ratapan, artinya nada duka cita dalam pertemuan ibadah. Jadi ini istilahnya ada lagu ratapan yang dinyanyikan dalam ibadah. Heman orang Esrai ini adalah seorang tokoh yang bijak yang menyusun Mazmur ini. Dan kemudian dinyanyikan oleh Bani Korah. Jadi Mazmur 88 yang kita baca itu dinyanyikan dalam ibadah. Pada zaman dahulu. Ternyata ada masa-masa Tuhan mengizinkan kita meratap kepada Tuhan dalam sebuah ibadah. Lalu apa sebenarnya isi dari Mazmur 88 ayat 1 sampai 9a? Next slide. Isinya saudara, yang pertama itu adalah bahwa pemazmur berdoa dan menangis siang dan malam. Tetapi isinya hanya ratapan demi ratapan, seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Dikatakan, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, cry out, menangis. Pada waktu malam aku menghadap Engkau, biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepada teriakku, tangisku. Jadi pemazmur bilang bahwa dia berdoa siang dan malam, tetapi isinya hanya ratapan demi ratapan, seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Memohon terus.
doaku tidak menjawab, Tuhan paling enggak aku tuh merasakan merinding-merinding sedikit lah. Atau dingin-dingin sedikit lah. Kasih tahu aku kalau engkau mendengar. Saudara, saya pernah mengalami hal ini. Di mana orang yang menjadi tim saya pada saat melayani pertama kali di Surabaya harus dipanggil Tuhan karena COVID. Tetapi dalam perjalanannya pada saat dia dirawat, terus ada masuk selang itu apa namanya? Masuk ke ICU, saudara. Itu saya berdoa, Tuhan tolong selamatkan hamba-Mu ini. Tolong selamatkan hamba-Mu ini. Tapi Tuhan memanggil. Tuhan tidak menjawab saya. Bagaimana Daud juga berdoa untuk anak hasil zinahnya dengan Batsyeba. Dia berpuasa sedemikian rupa. Tapi Tuhan tidak menjawab. Pada saat kita bertanya dan berdoa, hanya ada keheningan, saudara. Pemazmur tetap menyebut Tuhan sebagai Allah yang menyelamatkan aku. Ini baik. Artinya ia masih percaya walau isinya bukan pujian melainkan jeritan dan ratapan. At least dia berdoa kepada Tuhan. Karena iman bukan berarti tidak mengeluh. Iman sejati justru berani membawa keluhan kita kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi, iman sejati membawa keluhan kita kepada Tuhan. Tapi entah kenapa, bagi saya, seberapapun saya marah sama Tuhan, seberapapun saya marah sama keadaan, nggak tahu lu, saya tetap berdoanya ke Tuhan. Tuhan, aku nggak mau berdoa lagi kepadamu. Itu kan doa, saudara. Berikutnya apa? Pemazmur mau bilang bahwa hidup dekat dengan maut seperti mau mati rasanya, dan tidak ada kekuatan untuk bertahan. Mazmur 88 ayat 4-5 berkata ini, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, full of troubles, dan hidupku sudah dekat di dunia orang mati, Seol dan Hades, dunia orang mati. Nah, nanti kita akan bahas ini, saudara. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tak berkekuatan. Pemazmur yang berkata, masalahku ini full. Banyak masalah, bahkan aku tuh kayak mau mati besok ini. Suatu saat ada seorang teman berkata, aku kalau ingat masalah itu mau mati rasanya saya. Lebih baik mati aja tuh kalau saya kembali ke masa itu. Tapi ini, saudara, Pemazmur ingin berkata, jiwaku kenyang dengan malapetaka, hidupku seperti sudah mati. Mazmur 88 berkata, aku sudah capek. Tapi melalui Mazmur 88 juga, Allah memberi ruang untuk itu. Memberi ruang untuk kita datang kepada Tuhan dan berkata, aku capek Tuhan. Kayaknya aku mau mati Tuhan. Mau mati aja aku. Tapi ini, saudara, dunia berkata, penderitaan itu kebetulan aja. Nggak ada campur tangan Tuhan. Kamu aja bikin salah atau apes. Dunia religius berkata, ya kamu kurang iman kalau dapat masalah. Kurang iman, kamu ada nggak masalah kena kutuk atau bikin salah? Coba kamu cek. Kamu udah mengampuni orang belum? Kamu cek. Pasti sudah ada yang kamu mengampuni orang. Atau belum? Ayo coba cek lagi. Sudah. Enggak, pasti ada yang belum. Tapi Alkitab, Injil berkata, penderitaan itu nyata dan Tuhan izinkan kita jujur dan meratap di hadapannya, saudara. Dia izinkan kita meratap di hadapannya. Tuhan menghargai hati Anda yang hancur. Pemazmur juga berkata begini, Allah membiarkan kita dalam kesepian mendalam dan tidak ada seorang pun yang peduli dan menemani. Dalam kesendirian Allah kok kayaknya membiarkan aku ya. Dikatakan aku harus tinggal di antara orang-orang mati seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu,
telah kau taruh aku dalam ilang kubur yang paling dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Seperti orang mati, tapi matinya bukan mati biasa, tapi matinya karena mati dibunuh, bayangin. Udah mati dibunuh. Lalu dibilang pada saat dikubur tidak kau ingat lagi. Coba, sudah matinya kayak orang mati, pada saat mati udah merasa sengsara lagi dia. Terputus dari kuasamu. Hal yang paling menakutkan dalam hidup adalah salah satunya adalah pada saat kita terputus dari kuasa Allah yang menopang kita, saudara. Pemazmur ingin berkata, Tuhanlah yang menaruh dia seperti di liang kubur dan ia sendirian. Liang kubur itu artinya kegelapan. Liang kubur artinya tidak tahu harus bagaimana, sendiri. Karena penderitaan kita merasa Tuhan meninggalkan kita, tapi Tuhan ada kok di setiap kesepian kita, saudara. Suatu saat ada Pak Freddy yang gitar, waktu minggu kedua itu dia kena COVID, saudara. Dia bilang, pastor harus tahu, pastor. Pada saat saya di rumah sakit, di rumah sakit Dr. Sutomo, itu sebelah kanan saya meninggal, sebelah kiri saya meninggal, darah di mana-mana. Kadang-kadang masuk ke sana itu kayak nganter nyawa. Rame, pastor. Tapi hati kita sepi. Hati kita penuh ketakutan. Bahkan saya ditolong, dia bilang, bahkan saya ditolong, disuntik sama suster. Karena sama-sama orang NTT. Dia bilang, oh, orang NTT? Ya udah saya suntik. Seredem itu, saudara. Sehingga dia selamat, saudara. Kadang kita kesepian di tempat yang ramai. Kadang kita kesepian di tempat yang banyak orang. Kadang hati kita sepi di tengah pembicaraan, obrolan yang begitu ramai di telinga kita. Tapi yang harus kita sadari adalah obat dari kesendirian hati adalah sendiri bersama Tuhan. Nah, kerennya begini. The cure of the lonely heart is to be alone with God. Berikutnya, saudara. Cek. Mati. Oh. Habis baterainya. Berikutnya, saudara. Allah bahkan seperti murka. Allah bahkan seperti murka karena kediaman dia. Dia diam itu jadi murka dia. Dan membuat orang sekitar menjadi muak dan menjauhi. Dikatakan, aku tertekan oleh panas murkamu dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Selah. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian atau menjadi horor bagi mereka. Saudara, pemazmur ingin berkata, apa mungkin ya? Atau Allah pasti murka terhadapku karena Allah diam. Allah nggak menjawab doaku. Kayak aku nggak diperhatikan. Bahkan orang-orang di sekitarku kayaknya muak. Allah membuat orang-orang sekitarku muak sama aku. Dan menjauhi aku. Saudara, kalau saudara melihat kata Selah itu, saudara. Selah itu biasanya sama Daud dipakai untuk seperti berpikir, saudara. Semisal ya, bahwa Tuhan, mengapa engkau menjauhkan aku? Kenapa engkau begitu melupakan aku, misalnya ya. Lalu Selah. Biasanya Daud akan bersuka cita. Daud akan berkata begini, tapi aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang hidup. Misalnya seperti itu. Tapi di sini, saudara, Selahnya tidak membuat dia melihat kebaikan Tuhan. Selahnya diam, bukan memuji Tuhan. Selahnya akhirnya apa? Komplain lagi, saudara. Engkau ini, begitu. Pernahkah kita menyalahkan diri sendiri karena kita pikir Tuhan mengutuk kita atau Tuhan murka terhadap kita?
Kita pikir Allah tidak mencintai kita. Tuhan gak sayang sama saya, kenapa dia tidak mendengarkan doaku? Seperti orang WA, tapi gak dibalas-balas. Jadi saudara, pemazmur ini dari ayat 1 sampai 9a ingin berkata begini. Allah itu diam dalam doa dan tangisanku. Allah itu membiarkan aku dalam masalah sehingga mau mati rasanya. Sehingga aku gak punya kekuatan. Allah membiarkan kita dalam kesepian dan kesendirian. Allah murka dan kita dikutuk. Tapi mari kita renungkan ini saudara. Kita ajak sama-sama kita merenung. Mungkin hari ini ada saudara sekalian atau Anda yang di titik ini. Anda berdoa, tapi rasanya doanya gak dijawab. Anda merasa ditinggalkan, bahkan oleh orang-orang terdekat Anda. Atau Anda merasa hidup ini gelap tanpa pengharapan. Atau mungkin Anda berpikir, aku kok gak ngerti Tuhan ya? Apa mungkin aku dikutuk sama Tuhan? Saudara, melalui penulisan Mazmur 88 kita mengerti harusnya bahwa Anda tidak sendirian dan keluhan-keluhan Anda didengar dan penting. Melalui Mazmur 88 dalam keheningan Tuhan, tetapi Tuhan memilih untuk memasukkan ini di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Anda tidak sendirian dan keluhan-keluhan Anda didengar dan penting. Allah izinkan doa seperti ini masuk ke Alkitab supaya kita tahu bahwa dia tidak jijik, saudara. Atau anti mendengar ratapan kita yang tak terhenti itu. Bahkan tuduhan-tuduhan kita. Bukannya dia anti atau jijik, saudara, tapi dia merangkul kita. Dan mencoba untuk memberitahu kepada kita, walaupun engkau tidak mendengar apa yang aku lakukan, tetapi aku ada untukmu. Dia mendengar Anda mungkin sendiri tanpa orang lain, tapi Anda tidak pernah dibiarkan sendiri, saudara. Tapi masalahnya ini, kalau kita hanya berhenti di Mazmur 88, ini jadi tugas beratnya Celinda ke depan. Karena Mazmur 88 ini gak ada jawabannya, saudara. Udah mentok gitu aja. Tapi gini, kalau kita berhenti di Mazmur 88, kita hanya berakhir dalam gelap, dalam doa yang tak terjawab, tak berpengharapan. Tapi ini, seluruh Alkitab menunjukkan bahwa ada satu pribadi yang benar-benar mengalami apa yang Mazmur 88 itu alami, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita pikir, emang ada orang seperti ini? Ada. Yaitu Yesus Kristus. Sebenarnya ini adalah ujung dari jawaban dari ratapan yang tak terhenti yang mungkin kita sampaikan, saudara. Bukan motivasi atau kiat-kiat yang hanya menyemangati kita jawaban dari Mazmur 88. Jadi jangan salah. Mazmur 88 tidak bisa diselesaikan dengan motivasi. Pastor Julius, engkau akan semangatlah. Pakai imanmu. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa diberikan pulang semangat, begitu sampai rumah apa? Down lagi. Pastor Julius ini anaknya habis kesiram air panas, saudara. Semangat, begitu pulang anaknya masih sakit. Mau apa? Down lagi, saudara. Kita semangat berpusat pada diri sendiri bukan kepada Kristus. Jangan khawatir, beriman aja, percaya aja. Mazmur 88 tidak bisa diberi jawaban. Semangat, beriman aja. Anda bisa, Anda mampu, Anda dikasihi. Saudara, Heman orang Esrahi ini adalah orang yang bijak, tapi dia menulis Mazmur ini, saudara.
Karena ini ada real dalam kehidupan kita. Tapi ini, Kristus adalah jawabannya saudara, karena dia telah mengalami semua yang dikatakan oleh Mazmur 88. Melalui Injil, kita tahu bahwa ada pribadi bahkan yang sudah masuk ke dalam kegelapan total. Tadi itu dikatakan seakan-akan. Tapi Yesus telah masuk ke dalam kegelapan total, ultimate darkness. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah sendiri dalam waktu tergelap sekalipun dalam kehidupan kita. Kalau ditanya, apa yang Yesus alami? Agak kecil-kecil ya. Apa yang Yesus alami? Di Getsemani, ia berdoa berulang kali, tapi jawabannya seolah-olah hening, saudara. Di kayu salib ia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus benar-benar masuk ke dalam kegelapan sejati, bukan sekedar merasa. Ia benar-benar ditinggalkan, supaya kita tidak pernah sendirian di dalam doa kita. Kenapa? Karena penghalang itu melalui kematian Tuhan Yesus sudah dihancurkan. Tadi Efesus 2 berkata, kamu yang jauh sekarang menjadi mendekat karena pengorbanan Kristus. Kamu yang sendirian dan tidak bisa sampai kepada Allah karena dosamu, karena kehidupanmu, kebobrokan hidupmu, sekarang bisa masuk ke dalam Tuhan, ke dalam pertolongan Tuhan, ke dalam penopangan Tuhan, karena Kristus sudah mati, masuk ke dalam ultimate darkness, dan menjadi pedamai dalam kehidupan kita. Dia menjadi kutuk bagi dunia karena dosa kita yang dia tanggung. Tadi dikatakan ya seakan-akan dia terpisah dan tidak diingat lagi oleh Tuhan. Kristus terpisah dari Bapa di sorga. Saudara, penghalang kita yaitu dosa sudah dihancurkan. Sehingga kita bisa melangkah masuk. Sehingga Kristus sudah bisa melangkah masuk ke dalam kehidupan kita dan menolong kita. Ini yang harus kita mengerti. Dia bukan Allah yang di atas sana. Tapi dia adalah Allah yang turun menjadi manusia untuk kita. Saudara, doa penuh keluhan kita tidak memalukan. Sekali lagi. Doa penuh keluhan kita tidak memalukan. Karena Yesus sendiri pernah berdoa dengan keluhan. Sehingga kita tahu jeritan kita tidak akan pernah diabaikan. Dia mendengar, dia mengerti. Melalui Injil kita mengerti ada kabar baik betapa kita dikasihi dan tidak sendiri. Dikatakan, Tuhan Yesus berdoa. Loh kan dia Allah kok berdoa? Pernah tanya enggak? Pernah nanya enggak? Dia Allah kok berdoa? Saudara, Kristus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati. Justru karena dia adalah manusia sejati, dia harus berdoa kepada Bapa. Bukan karena dia lebih rendah dari Bapa, tetapi untuk membuktikan bahwa dia mengosongkan diri sedemikian rupa untuk menjadi manusia sejati untuk kehidupan kita. Ia sungguh Allah karena doanya adalah hasil dari relasi dia dengan Allah. Dia sungguh manusia karena doanya mengalir dari kebergantungan sejati kepada Allah. Kalau dia bukan manusia, kalau dia nggak berdoa, maka dia bukan manusia. Oleh sebab itu saudara, ada seorang ayah berkata, saya tidak mau cerita masalahku, karena itu memalukan. Ada seorang istri berkata, aku nggak mau cerita masalahku, aku mau menjaga aib keluargaku, karena itu memalukan. Tapi hari ini melalui Mazmur 88, kita diingatkan bahwa Allah mendengar jeritan hati Anda saat Anda datang kepadanya. Karena yang jauh itu sekarang sudah mendekat. Karena kita yang jauh sudah didekatkan kepada Allah. Kristus menyelesaikan pengorbanan di kayu salib. Dan dia menang atas dosa dengan bangkit dari kematian untuk pembebasan kita. Sehingga kita bisa masuk untuk berkata, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Di saat bersamaan kita tidak pernah ditinggalkan. Karena ada Kristus. Sehingga ini saudara. Seperti orang yang berjalan dalam terowongan panjang. Seperti Mazmur 88 ayat 1-9a.
Mungkin kita masih dalam kegelapan, saudara. Masih dalam terowongan kegelapan. Doa nggak dijawab, dibiarkan sendiri. Orang-orang meninggalkan, seperti mau mati rasanya. Seperti Tuhan murka kepada kita. Tapi karena ada Kristus yang sudah bangkit dan memberikan harapan kepada kita, kita sekarang tahu ada terang di ujung jalan. Kegelapan itu memiliki ujung, yaitu terang di ujung jalan. Ada kemuliaan, ada harapan, ada kekuatan, ada tangan yang meraih Anda untuk keluar dari kegelapan, saudara. Saudara, iman sejati bukan berarti kita selalu senyum. Kita di gereja harus senyum. Ya memang saudara, senyum, shalom gitu ya. Makanya kalau orang bilang shalom itu selalu ngebas gitu ya. Dan itu suaranya, halo pastor. Coba kalau ngomong shalom, pasti agak ngebas. Shalom. Jason, shalom. Pendeta gitu. Nggak ada shalom gitu, nggak ada. Pada saat kita ke gereja, kita bisa membawa hati yang hancur. Nggak harus sukacita datang ke gereja. Tapi pada saat kita terus mengutamakan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau penyelamatku, Tuhan menghargai hati yang hancur itu. Iman sejati itu berarti tetap berseru kepada Tuhan. Karena di balik kegelapan doamu, di kegelapan doa kita, ada Allah yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kegelapan dan menjanjikan terangnya untuk tidak lagi padam dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita sadar. Kita tidak merasakan Yesus bekerja, bukan berarti Kristus tidak bekerja, saudara. Papa saya itu sama mama saya itu dulu punya rumah makan, saudara. Jadi mereka sudah berangkat pada saat saya tidur, lalu saya berangkat sekolah. Pada saat saya pulang sekolah, mereka kadang-kadang sudah ada di rumah. Saya nggak merasakan papa saya sama mama saya masak, kasih kembalian ke orang, ngitung pakai kalkulator berapa. Tapi dia bekerja untuk kebutuhan anaknya. Begitu dengan Kristus. Apalagi Kristus bukan MPD gitu ya saudara. Aku bekerja loh buat kamu. Dikit-dikit aku bekerja buat kamu. Atau ditaruh di sosial media, aku bekerja buat kamu. Bahkan Kristus bukan tipe Tuhan yang pada saat Jumat Agung atau Paskah bikin story di sosial media. Aku telah mati untuk kalian. Enggak saudara. Tapi apa? Salibnya selalu ada untuk kita. Ini saudara, dia itu sudah mengalami terlebih dahulu turun ke liang kubur dan berada dalam kesunyian kekal. Yang tadi kita bahas, Seol atau Hades itu loh saudara. Saat mati disalib, agar kita tidak mengalami kengerian terdalam yaitu kematian kekal dan terpisah dari Allah. Mazmur 88 itu adalah mazmur yang penuh penderitaan. Tetapi ada hal yang lebih menderita atau lebih ngeri daripada Mazmur 88, yaitu apa? Kematian kekal dan keterpisahan dari Allah. Dan hal ini sudah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib dengan dia mati dan bangkit untuk kita. Yesus saat dia disalib, dia pergi ke Seol lalu bangkit di hari ketiga. Menyelesaikan penebusan, memberikan karunia kepada kita, yaitu penebusan. 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, kalau Kristus nggak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Oleh sebab itu, orang Kristen, kita harus mengimani Kristus lahir, Kristus mati, dan juga Kristus bangkit untuk iman kita, saudara. Oleh sebab itu pesan hari ini saudara. Tetaplah meratap, tetaplah berdoa, saudara. Dengan hati yang jujur, karena Allah mendengar dan dia bekerja dalam kesunyian. Sekali lagi, tetaplah meratap,
Tetaplah berdoa dengan hati yang jujur, karena Allah mendengar dan Dia bekerja dalam kesunyian. Saya minta Bona untuk bisa maju ke depan. Saudara, ada satu ilustrasi, saudara. Saya pernah bagikan ini ke beberapa teman, terutama yang di Surabaya Barat. 2027, saudara. 2007, saya sedang misi ke daerah Sulawesi Utara. Di daerah itu, saudara, kami melakukan KKR, saudara, dan kami kalau di daerah itu kami harus nginep di rumah-rumah jemaat. Gitu ya. Suatu saat, saudara, kami kebagian di rumah jemaat yang ada satu opa. Opa ini opa yang sudah tua, saudara. Mungkin umurnya 70-an lah, saudara. Opa ini kena stroke, saudara. Jalannya begini. Nggak bisa jalan cepat lah, jalannya begini. Kena stroke si opa. Tetapi pada saat kami habis latihan, malam, opa ini selalu di depan. Di depan untuk menunggu kami 3 orang itu. Menunggu kami. Dia buatkan kopi buat kami. Dia buatkan makanan buat kami. Kalau di Sulawesi Utara makanan itu cuma satu, saudara. Jadi satu meja gitu, saudara. Dia siapkan semua. Kita bilang, opa kok nggak tidur aja? Enggak. Saya kan menunggu hamba-hamba Tuhan ini. Pagi-pagi dia udah bangun, saudara, dengan dia berjalan seperti ini gitu ya, saudara. Dia buatkan teh. Dia buatkan sarapan. Opa udah nggak usah, enggak. Kalian kan hamba Tuhan. Di malam terakhir kami nggak bisa nahan nangis, saudara, karena pada saat ini, opa udahlah jangan gini. Kan kalian malaikat-malaikatnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Opa harus melayani kalian. Suatu saat kami mendengar si opa ini berdoa. Dia bilang, Tuhan, Engkau berkati ketiga hamba-hambamu yang muda ini. Waktu itu umur kami masih kepala 2 semua, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang muda, rambut saya masih lebat tentu saja. Doa untuk hamba-hamba Tuhan muda ini agar Tuhan pakai, Tuhan jagai hidupnya, dan dia tidak berdoa untuk kesembuhannya, saudara. Tapi pada pagi hari, kita tanya, teman saya nanya, opa nggak pengen sembuh? Berdoa saya sembuh, cuman saya bisa mengerti, kalaupun saya nggak sembuh, saya masih bisa tuh melayani kalian ini hamba-hamba Tuhan. Saudara, si opa, mungkin dia menyampaikan apa yang Mazmur 88 katakan, saudara. Kenapa Tuhan nggak menjawab doaku? Kenapa aku sendiri di rumah ini? Kalau bisa mati aja mungkin, saya nggak tahu, saudara. Ini bayangan saya. Tapi karena dia punya Kristus dalam hidupnya, walaupun dia nggak dapat sehat, walaupun dia nggak dapat sembuh, walaupun di rumah itu dia tetap sendirian, karena dia punya Kristus yang menjadi harapan hidupnya. Tapi si opa masih melayani. Si opa masih bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan segala kekurangannya. Mungkin kalau saya ke sana, opa sudah meninggal, dan saya yakin kekasih jiwanya menyambutnya dengan sukacita. Pada hari ini apa yang harus kita perbuat? Mungkin Mazmur 88 adalah doa kita pada hari-hari ini. Tapi mari pada hari ini, seperti opa diubahkan oleh Injil, begitu juga dengan kita. Dalam segala keterbatasan, kita masih bisa mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun di tengah keluhan, di tengah jeritan kita, ratapan kita masih bisa mempermuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, saudara, sambil kita dalam posisi berdoa, saudara, mari kita diam sejenak dan merenungkan kata-kata atau 3 pertanyaan yang ada di
di depan saudara. Apa jeritan hati yang sudah lama kita tidak ucapkan karena takut dibilang kurang iman, atau datang kepada Tuhan harus dengan sukacita nih? Ada nggak doa yang seperti itu? Ada nggak jeritan hati yang sudah lama mungkin kita nggak mau ungkapkan? Atau bisakah kita berani membawa itu, doa itu, kepada Tuhan hari ini dengan jujur apa adanya di hadapan Tuhan? Kita kadang sudah pahit hati ini untuk kita, udahlah nggak usah doa lagi tentang hal itu. Tapi yang terakhir pertanyaannya, bisakah kita percaya sekalipun doa itu belum dijawab atau ratapan kita tidak berhenti, kita percaya salib membuktikan Allah tidak meninggalkan kita, saudara, dan selalu menopang kita. Nah, ini bisa di screenshot, bisa difoto, nanti malam saudara baca lagi. Nanti saya kasih ya ini ya. Bisakah kita tetap percaya bahwa salib membuktikan Allah tidak meninggalkan kita dan menopang hidup kita? Mari kita berdoa.